Halo anak-anak PAUD Alfa Omega semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti semuanya sehat selalu dan gembira. Nah, hari ini kita kembali mau belajar ya. Sebelum kita belajar, ayo kita mau tepuk semangat supaya kita semangat belajar hari ini. Ayo kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Yeay. Kita sudah tepuk semangat. Semua sudah semangat. Ayo sekarang kita mau berdoa dulu ya. Baru kita belajar. Ayo kita berdoa yuk. Ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau belajar lagi. Jadikan kami anak yang pintar dan cerdas dan menjadi anak yang cinta damai. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, kita sudah selesai berdoa. Sekarang kita mau belajar pilar ya. Pilar hari ini masih pilar 9 tentang cinta damai. Ya, sekarang anak-anak duduk rapi. Kita mau melihat contoh-contoh anak yang cinta damai. Ya, sekarang anak-anak duduk rapi ya. Kita simak ceritanya. Ya, sekarang kita mau mendengarkan contoh-contoh anak yang cinta damai. Yang pertama adalah saya menjaga ketenangan di tempat umum. Anak yang cinta damai adalah anak yang menjaga ketenangan di tempat umum. Rani bersama ibunya sedang ada di supermarket. Mereka sedang berbelanja. Ini keranjang belanjanya. Rani memegang tangan ibunya. Sebagai anak yang cinta damai, Rani menjaga ketenangan di tempat itu. Karena Rani tahu itu bukan rumahnya, tapi itu tempat untuk orang banyak berada. Jadi Rani tidak berisik, Rani tidak ribut, dia tidak lari-larian, tapi dia berjalan bersama dengan ibunya memegang tangannya. Berarti Rani anak yang cinta damai ya. Dia tidak mengganggu ketenangan di tempat umum. Beda sama Riko sama Sony. Mereka bukan anak yang cinta damai. Di tempat umum atau di tempat supermarket, mereka berdua lari-larian sambil berteriak. Mereka tidak menjaga ketenangan di tempat umum. Berarti mereka bukan anak yang cinta damai. Tidak boleh dicontohi ya. Yang kedua, saya mau meminta maaf dan memaafkan. Anak yang cinta damai adalah anak yang mau meminta maaf juga dan mau memaafkan ya. Nah, kita lihat di sini ada Susi dan ada Tika. Susi dan Tika sedang bermain. Saat bermain, ternyata mereka berdua marahan atau mereka bertengkar. Nah, saat bertengkar seperti ini, mereka adalah anak-anak yang cinta damai. Mereka tidak mau marahannya lama-lama. Akhirnya mereka saling meminta maaf. Bahkan Tika juga mau memaafkan temannya yang sudah marah tadi. Berarti mereka berdua anak yang cinta damai ya. Hebat ya. Nah, kita lihat contoh di sini. Mana yang mau memaafkan dan mana anak yang tidak mau memaafkan. Lihat, di sini mereka berdua adalah contoh anak yang saling memaafkan dan meminta maaf. Tapi di sini si Tika adalah contoh anak yang tidak mau untuk memaafkan dan meminta maaf. Saat temannya minta maaf, dia tidak mau memaafkan. Berarti dia bukan anak yang cinta damai. Tidak boleh dicontohi ya. Ayo kita lihat lagi yang ketiga. Saya tidak mendendam atau membenci orang lain. Itu anak yang cinta damai, tidak membenci atau mendendam sesamanya ya. Waktu Romi sama Dodi sedang bermain di dekat masjid, ternyata di dalam ada yang sedang berdoa. Nah, saat mereka berdua main, ternyata mereka ribut.
Tiba-tiba keluarlah Pak Haji dari dalam. "Anak-anak, jangan ribut ya. Di dalam orang-orang lagi sembahyang. Anak-anak mainnya agak jauhan ya dari sini." "Baik Pak, terima kasih. Maafkan kami ya karena sudah ribut." Wah, ternyata mereka berdua adalah anak yang tidak membenci atau mendendam saat ditegur. Hebat ya, kita juga harus seperti itu. Nah, kita mau lihat contoh gambar yang anak yang tidak suka membenci dan mendendam atau anak yang suka membenci dan mendendam. Coba lihat gambar 1. Ternyata mereka berdua adalah contoh anak yang tidak suka membenci atau mendendam ya. Nah, mereka dua saling maafan, mukanya tersenyum, mukanya bahagia. Tapi di sini beda loh sama si Romi. Romi sekalipun dia memaafkan, tapi dia masih membenci, dia mendendam. Dia bilang, tunggu aja ya. Ada waktunya nanti saya balas kamu karena kamu sudah buat mainan saya rusak. Wah, berarti dia bukan anak yang pemaaf atau anak yang cinta damai. Tidak boleh dicontohi ya. Nah, yang terakhir. Saya bersabar ketika diganggu. Anak yang cinta damai juga adalah anak yang mau bersabar ketika diganggu oleh temannya. Nah, saat bermain, Romi dan teman-temannya sedang bermain di lapangan. Tiba-tiba teman-temannya Romi mengejeknya karena dia memiliki pipi yang sangat besar atau gendut. Nah, pipinya gendut kan? Wah, hahaha, lihat teman-teman, pipinya lucu sekali, gendut banget pipinya. Ih, mereka menertawakan dia. Tapi sebagai anak yang cinta damai, Romi bersabar. Gak apa-apa teman-teman. Ya, berarti kita juga harus bersabar ya. Saat diganggu, saat diejek, kita harus bersabar. Tidak perlu marah atau membenci dengan teman-teman yang mengejek kita. Karena anak yang cinta damai itu disayang semua orang. Anak yang cinta damai, oke. Hai teman-teman, mari mengenal televisi bersama Bunda Pinkan. Televisi adalah alat komunikasi elektronik yang menyiarkan siarannya dalam bentuk gambar dan suara. Berfungsi memberikan informasi serta hiburan. Bagian-bagian televisi: layar, antena, remote. Aturan menonton televisi. Perhatikan jarak mata dengan televisi. Pilih acara sesuai umur. Batasi jam menonton. Bagaimana teman-teman? Kamu punya aturan menonton televisi di rumahmu? Yuk ceritakan. Terima kasih. Halo anak-anak kelas playgroup. Hari ini kita
Ayo kita mengerjakan aktivitas yang pertama ya, yaitu menarik garis dari angka 1 sampai 10 sehingga membentuk gambar televisi. Nah, kita mau tarik garis ya dari angka 1, 2, 3, 4 sampai 10 untuk membentuk gambar televisi. Kita mulai ya. Ayo siapkan pensilnya sama-sama. Ingat dari angka 1 dulu ya. Kita tarik garis dari angka 1. Sambil sebutkan angkanya ya. 2 ke 3. Dari 3 ke 4. Dari 4 kemana lagi ya? Ini angka berapa? 5. 4, 5. Dari 5 ke 6. Dari 6 ke 7. Kita sambungkan ya. Nah, berarti dari sini lagi, dari angka 7 sudah. Ya, dari angka 8 lagi. 9. Dari 9 ke 10. Nah, dari 10 dihubungkan ke angka 1. Nah, jadi deh gambar televisinya. Kita sama-sama hitung dulu ya angkanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, punya Miss Ina sudah ya. Miss Ina sudah menarik garisnya sehingga membentuk gambar televisi. Kalau punya anak-anak belum selesai, silahkan dilanjutkan sampai selesai. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua. Ya, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua ya, yaitu membuat televisi dari kertas karton dan kertas origami. Ayo siapkan bahannya ya. Jangan lupa lemnya juga disiapkan. Semua sudah disiapkan, kita mulai mengerjakannya ya, seperti ini. Nah, anak-anak ambil dulu kertas yang besar, yang paling besar ini ya. Nah, seperti ini. Terus yang kedua, yang lebih kecil lagi dari ini ya. Ini kita kasih lem dulu belakangnya. Ambil lemnya, kita kasih lem dulu ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah dilem, kita tempelin dulu ya. Nah, tempelnya jangan sampai ke tengah-tengah ya. Sudah. Nah, berikutnya kertas origami. Kertas origami kita kasih lem juga ya, yang di bagian warna putih. Ya, kalau sudah, kita tempelin lagi. Nah, ini di tengah-tengahnya ya. Kertas origaminya di tengah-tengahnya. Ya, sudah. Nah, kalau layarnya sudah, sekarang kita mau tempel bagian speakernya atau nanti yang untuk suaranya ya di bawahnya seperti ini. Yang ada garis-garisnya ya, kita kasih lem juga. Gampang kan cara mengerjakannya? Pasti gampang. Yuk kita tempelkan seperti ini di pinggirnya ya. Nah, sudah seperti ini. Yang terakhir yang ada ini untuk tombolnya ya, untuk tombol volumenya juga bisa kita kasih lem dulu. Ya. Wah, satu lagi. Tetap semangat ya. Nah, punya Miss Ina sudah selesai ya.
televisinya? Punya anak-anak sudah belum? Kalau belum dikerjakan, perlahan-lahan sampai selesai ya. Selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas A. Hari ini kita mau mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah memberikan tanda centang atau checklist pada gambar alat komunikasi yang mengeluarkan suara dan tanda silang pada alat komunikasi yang tidak mengeluarkan suara. Nah, aktivitas yang kedua adalah melipat bentuk televisi dari kertas origami. Ya, itu dia aktivitasnya ya. Sekarang kita mau siapkan lembar kerjanya. Yang pertama adalah ini dia lembar kerjanya, anak-anak siapkan ya. Yang kedua, untuk aktivitas yang kedua, kita menggunakan kertas origami ya. Dan jangan lupa siapkan pensilnya ya. Nah, sekarang bahannya sudah ada di atas meja. Kita duduk rapi, lalu kita melihat cara mengerjakannya seperti ini. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas yang pertama ya, yaitu memberikan tanda checklist pada gambar alat komunikasi yang mengeluarkan suara dan tanda silang pada alat komunikasi yang tidak mengeluarkan suara. Nah, di sini kita mengenal dulu gambar-gambarnya ya. Yang pertama adalah kotak surat. Kedua, telepon. Ketiga, koran. Yang keempat, handphone. Perangko surat atau gambar, televisi, parabola, dan kentongan. Ya, kita akan memberi tanda checklist pada gambar alat komunikasi yang mengeluarkan suara dan tanda silang pada gambar alat komunikasi yang tidak mengeluarkan suara. Nah, coba kita lihat ya. Kotak surat mengeluarkan suara tidak? Tidak. Berarti kita kasih tanda silang atau seperti huruf X. Ya. Kalau gambar ini, gambar telepon mengeluarkan suara ya. Ya. Seperti ini. Ya, oke. Tanda checklist ya. Nah, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua ya. Ayo kita mulai mengerjakan aktivitas yang kedua ya, yaitu membentuk televisi dari kertas origami. Nah, sudah ada kertas origami ya, berwarna hijau ya. Yang kedua, kita siapkan gunting ya, untuk kita menggunting kertas origaminya, lalu lem juga untuk kita ngelem ya. Yang berikutnya adalah pensil atau spidol untuk kita menggambar. Ya, sekarang kita bentuk dulu ya televisinya. Dengan langkah yang pertama adalah kita melipat kertas origaminya menjadi dua. Ya, disetrika sejajar ya. Nah, seperti ini. Lalu kita buka. Ada garisnya kan? Ya. Sekarang kita mau guntingnya di tengah. Ya. Oke, seperti ini. Yang satu kita simpan dulu ya. Kedua, kita memakai ini untuk melipat TV-nya atau televisinya. Ya, kita lipat seperti ini. Ujungnya juga kita lipat. Ini. Oke. Ya, sudah seperti ini. Kita lipat lagi ya ke tengah. Oh maaf, enggak
ke tengah ya, sedikit kita lipatnya ya, seperti ini. Oke, lalu kita buka, sudah seperti ini, lalu kita balik ya, kita lipat seperti ini. Oke, nah ini ya, ini juga lipat. Ya, setelah itu kita lipat ini ya ke dalam. Ini bawahnya lagi ya. Ya, ini terlalu besar. Seperti ini. Ya, sudah terbentuk seperti ini. Sekarang kita mau buat layar televisinya dari kertas origami yang tadi sisa ya. Tapi kita ukur dulu. Ukur segede ini ya. Oke. Penting dari tengah. Coba kita ukur lagi. Ya, ukurannya seperti ini. Sekarang kita beri lem. Kita beri lem di belakang yang ada warnanya ya, warna hijaunya yang dilem. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Sekarang kita mau buat tombolnya untuk kita hidupkan atau nyalakan televisi. Di sini ya tombolnya. Ya. Ya. Di sini speakernya ya. Kita bisa mendengar suaranya ya. Ya, sekarang speakernya satu lagi di sini ya. Di sini juga ada tombol. Ya, seperti ini. Sekarang kita mau membuat antenanya. Kita buat antenanya dari sini aja ya, yang sisa kertas origaminya. Lem dulu ya, lemnya disilang. Oh maaf, kertas origaminya disilang aja. Oke, lalu kita tempelkan ke samping, ke sudut ya, di sini. Kalau dia nggak lengket, kita balik aja, nggak apa-apa. Mau beri lem. Ya, oke. Nah, sekarang televisinya, antenanya sudah jadi. Sekarang kita mau bikin kakinya. Oke, ininya kita lipat jadi dua.
ya, lengket ya, belum lagi. Oke, seperti ini. Nah, kita balik ya. Televisinya sudah jadi. Ya, televisinya sudah jadi ya, seperti ini. Sekarang kita mau menggambar tayangan apa saja atau gambar apa saja yang ada di layar televisinya. Nah, sekarang Miss mau menggambar bunga ya di sini ya, yang putihnya ya. Anak-anak boleh menggambar apa saja. Ayo kita menggambar ya. Ya, kita bikin dulu potnya ya. Seperti ini. Miss gambar bunga ya. Ya. Sekarang yang ini lagi. Nah, kita bikin potnya dulu. Sekarang bunganya. Ya. Kita bikin bunga ya. Ya, punya Miss Yosa sudah ya. Punya anak-anak gambar apa ya? Ya, punya anak-anak terserah mau gambar apa ya. Punya Miss Yosa sudah selesai. Nah, televisinya seperti ini ya. Gampang kan? Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Halo anak-anak kelas B. Hari ini aktivitas kita ada 2 ya. Yang pertama, melengkapi kalimat. Untuk aktivitas yang kedua, mengerjakan mes atau mencari jalur telepon. Ya, sekarang kita menyiapkan bahan-bahannya ya. Untuk aktivitas yang pertama, kita menyiapkan lembar kerja. Dan untuk aktivitas yang kedua, kita menyiapkan lembar kerja dengan pensil. Anak-anak menggunakan pensil, misalnya menggunakan spidol. Ya, kalau sudah siapkan, anak-anak duduk yang rapi, kita sama-sama mengerjakannya ya. Sekarang kita mau mengerjakan aktivitas kita ya. Aktivitas yang pertama, melengkapi kalimat. Ya, sekarang kita mau melihat gambar-gambar yang sudah ada di sini ya. Kita melihat gambar yang pertama. Di sini Sita menonton titik-titik. Gambar yang kedua, Doni berbicara melalui titik-titik. Yang ketiga, Nisa mendengarkan titik-titik. Yang keempat, Ayah membaca titik-titik. Ya, sekarang kita mau melengkapi kalimat gambar yang pertama ya, yaitu Sita menonton titik-titik. Sita menonton apa ya? Ya, Sita menonton televisi. Sekarang kita mau tulis kata televisi. Ya. Ya, sekarang kita baca ya. T sama E, T. L sama E, le. V sama I, V. S sama I, si.
dibaca televisi. Ya, untuk nomor 1 kita sudah mengerjakannya ya. Untuk nomor 2, 3, 4 anak-anak mengerjakan sendiri ya. Ya, sekarang kita mau mengerjakan aktivitas yang kedua. Sekarang kita mengerjakan aktivitas kedua ya, yaitu mengerjakan mes atau mencari jalur telepon. Ya, sekarang kita membantu Pak Tono yang sedang menelpon Jerry. Ya, kita melihat di sini dan kita membantu menarik jalur teleponnya ya. Ya, anak-anak perhatikan ya. Kita mulai mengerjakannya. Ya, dari sini naik lewat sini, turun. Ya, lurus, naik, keluar, naik, lurus, naik, ya, turun, lurus, naik, turun, lurus, muter, ya, keluar. Kita sudah menemukan jalurnya ya. Anak-anak sudah apa belum? Kalau belum, tetap semangat dan mengerjakannya ya. Selamat mengerjakan.